Al-Babus Sadis, hal-hal yang berhubungan dengan maulidin Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan acara pembacaan maulidin Nabi yang juga dipermasalahkan oleh saudara yang berlainan paham. Di antaranya adalah kenapa kita berdiri ketika pembacaan kitab maulid sampai pada mahallul qiyam, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya berdiri, duduk, berjalan atau berlari adalah sesuatu yang lumrah dan hukumnya mubah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang umat Islam dari melakukan aktivitas itu. Bahkan sesuatu yang mubah itu jika dilakukan bersamaan dengan pekerjaan yang didasari dengan niat yang baik, sunnat atau wajib, maka hukum amalan mubah itu pun akan ikut berubah menjadi sunnat atau wajib sehingga mendapat pahala. Sebagaimana kita ketahui, niat berdiri dalam pembacaan maulid itu adalah untuk memuliakan kelahiran Nabi, tepatnya detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu seluruh alam. Kita dalam suasana ini itu bisa merenungkan kebahagiaan seluruh alam yang bersuka cita pada detik-detik di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW muncul di muka bumi pertama kali. Jika hewan-hewan, burung-burung, para malaikat dan tumbuh-tumbuhan yang berbahagia dan bersuka cita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa kita ingat, tentu kita akan merasakan senang dengan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap saat, dan kita tidak segan-segan untuk berdiri menyambut kelahirannya dengan penuh kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Tentang berdiri menyebut seseorang yang dicintai, Rasulullah SAW pun pernah menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan empat imam hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 4 imam hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Qumu ila sayyidikum," artinya berdirilah kalian sambut pemimpin kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ahmad. Inilah salah satu hadis yang menganjurkan umat agar berdiri sebagai penghormatan kepada orang yang mempunyai kedudukan. Sedang Rasulullah SAW sendiri pun sering mencontohkan kepada umatnya agar kita berdiri bila menyambut kedatangan orang-orang yang dicintainya. Dalam salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillahi fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'alaiha qamat min majlisiha faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha." Artinya, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang perangainya, akhlaknya, petunjuknya, berdiri dan duduknya lebih mirip dengan Rasulullah SAW melebihi Fatimah, putri beliau SAW. Dulu jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah SAW, maka beliau berdiri menyambut kedatangannya, mencium keningnya, dan menundukkan di tempat duduk beliau. Dan jika Nabi Muhammad SAW datang mengunjungi Fatimah, ia pun berdiri menyambut kedatangan beliau, mencium keningnya dan mendudukkan di tempat kedudukannya. Rawahul Bukhari. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan putrinya itu adalah salah satu bentuk perwujudan rasa cinta yang mendalam yang patut kita ikuti jejaknya.
hal lain yang sering dipermasalahkan dan diungkit-ungkit adalah tentang ingin iringan Rabbana dan syair qasidah sebagai pelengkap acara maulid. Seperti biasa mereka mengatakan itu adalah hal bid'ah yang wajib dihilangkan karena mengotori syariat Islam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita tengok sejarah para sahabat di masa Rasulullah SAW masih hidup. Di kala itu berita hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah telah tersebar luas. Para sahabat yang berada di Madinah tak kuasa menahan rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Setiap hari mereka menanti Nabi Muhammad SAW di tipal batas kota Madinah. Akhirnya saat dinanti-nanti pun tiba. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasuki kota Madinah dengan selamat. Kegembiraan warga Madinah tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Mereka menangis bahagia menyaksikan kekasih yang dirindukan telah berada di hadapan mata. Dengan penuh cinta, wanita dan anak-anak pun menebuh Rabbana dan melantunkan syair indah penuh makna yang abadi sepanjang masa. Dengan meriah mereka bersyair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama menyinari kami dari bukit Wada', maka kita wajib bersyukur karena tibanya sang da'i yang menyeru ke jalan Allah. Sepanjang hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah melarang tabuhan, terbang, Rabbana dan senandung syair yang dipersembahkan untuk menyambut kedatangannya itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW tiba dari perang Tabuk, warga Madinah kembali menyambutnya dengan tabuhan Rabbana dan lantunan syair tersebut di atas. Kitab Asyiratul Halabiyah juz 3 halaman 99, Kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 1297, Kitab Fathul Bari juz 8 halaman 469. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad juga disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba dari sebuah peperangan, seorang budak wanita berkulit hitam datang menemui beliau SAW membawa Rabbana dan berkata, "Ya Rasulullah, ini kuntu nazartu in raddakallahu saliman aw adriba baina yadayka biduffi wa atqanna." Artinya, duhai Rasulullah, aku telah bernazar jika Allah mengembalikan dirimu dalam keadaan selamat, maka aku akan menembuh Rabbana dan menyanyi di hadapanmu. Rasulullah SAW menjawab, "Jika kau telah bernazar maka tunaikanlah nazarmu itu, tapi jika tidak maka jangan." Wanita itu pun menunaikan nazarnya. Ia menyanyi dan menebuh Rabbana di hadapan Nabi cukup lama, satu demi satu sahabat Abu Bakar. Utsman, Ali datang menekuni Nabi. Budak balia itu tetap menembuh dan menyanyi dan Nabi mendengarkannya. Ketika Umar bin Khattab tiba, wanita itu berhenti dan segera menyembunyikan Rabbananya dan mendudukinya, sebab ditakuti kepada Sayyidina Umar yang terkenal keras dan tegas. Setelah keempat sahabat itu berkumpul di hadapan Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan pasti takut kepadamu, wahai Umar." Ketika aku duduk, wanita itu menebuh Rabbana. Kemudian Abu Bakar masuk, ia tetap menebuh Rabbana. Ketika Ali masuk, ia tetap menebuh Rabbana. Ketika Utsman masuk, ia tetap menabuh Rabbana. Akan tetapi ketika engkau masuk, hai Umar, wanita itu segera membuang Rabbana. Rawat Tirmidzi.
Membaca kedua hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, Rabbana dan lantunan syair pujian sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah SAW tidak pernah melarang menabuh terbang dan menyanyi selama tidak menimbulkan syahwat dan fitnah di masa hidupnya. Jadi walau mungkin Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kedua hal itu selama hidupnya, tetapi karena ketika beliau mengetahui kedua hal itu tidak pernah melarangnya, maka hukumnya menjadi sunnah takririyah. Sunnah karena Rasulullah SAW melihat atau mendengar sesuatu yang dikerjakan para sahabat, tetapi beliau tidak melarangnya. Dengan demikian, maka jelaslah permasalahan seputar Rabbana dan syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sering kita mendengar bahkan melakukannya adalah boleh.